Hari ini adalah upacara perjanjian darah keluarga Yun yang terjadi sekali dalam 20 tahun. Membuka segel Dewa Iblis. Keluarga Yun mewarisi aturan ribuan tahun. Hari ini, kalian harus memilih Dewa Iblis untuk membuat perjanjian darah menjadi suami istri. Saat memilih 10 tahun lalu, karena kurang hati-hati, memilih wujud asli. Dewa Iblis kura-kura, selama 20 tahun ini, membuatku sangat menderita, mendengar dia selesai bicara satu kalimat. Butuh waktu setengah dupa, suamimu seekor kura-kura. Sudah bersyukurlah, setidaknya sudah bisa berubah wujud manusia. Tidak seperti katak jelek di rumahku, harus diberi makan ikan setiap hari. Lalu aku mau mengadu ke siapa? Segel terbuka. Buat perjanjian darah. Perjanjian darah sudah jadi. Kau harus merawat Dewa Iblis dengan darah murnimu. Membantunya cepat berubah wujud, menjaga rumah kita. Segel terbuka. Suamiku. Hari membuat perjanjian darah. Langsung berubah jadi manusia. Ini keberuntungan besar. Masih dewa rubah yang mudah latihan. Masih cowok ganteng. Pikirkan katak di rumahku, cukup menyedihkan. Bagus, buka segel langsung berhasil berubah wujud. Ini pertanda baik. Tuhan memberkati keluarga Yun, Mo Erianer. Kenapa kalian masih diam? Tidak. Jangan mendekat. 5 tahun ini, setiap hari aku menyesal. Menyesal di upacara perjanjian darah memilih suami yang salah. Melihat kau menikah begitu baik, lebih menyakitkan daripada membunuhku. Mati bersama saja. Jangan. Aku tidak mati. Aku terlahir kembali. Lahir kembali ke 5 tahun lalu. Yunyan, kau masih diam di situ buat apa? Cepat buat perjanjian darah. Kehidupan sebelumnya, aku membuka. Dan punya hubungan buruk dengan Qian Yu. Orang lain iri aku menikah baik, hanya aku sendiri tahu. Penderitaan di dalamnya. Hidup kembali. Aku tidak boleh mengulangi kesalahan. Kehidupan sebelumnya dia bukan pilih segel hitam? Kenapa berubah? Dia juga terlahir kembali. Memilih seekor cacing tanah, ini Dewa Iblis Yunmo. Katanya sudah berubah jadi manusia? Berubah jadi ular saja susah. Tertawa saja, sebentar lagi buat kalian tertawa sambil berlutut. Dia gila? Darah hati sangat berharga, dia tidak mau hidup? Naga sejati. Keluarga Yun punya naga sejati. Kakak, di kehidupan ini keberuntunganmu aku ambil semua. Naga sejati muncul, Dewa lindungi keluarga Yun. Kakak, apakah kamu tidak punya apa-apa yang ingin dikatakan padaku? Semoga adik mendapat berkah melimpah, menikmati hidup tanpa batas. Kenapa dia begitu tenang? Tidak cemburu, tidak marah? Kakak, cuma itu yang ingin kau katakan? Kamu lihat adik punya nasib seperti ini. Kamu benar-benar tidak iri sama sekali? Adik dibantu takdir, apakah kakak hanya bisa memberi ucapan selamat? Adik selalu berpikir status dan kekayaan. Didapat dari pria, tapi wanita yang mandiri dan bermartabat. Barulah dasar bertahan hidup. Pria tidak bisa diandalkan. Adikku, kau pikir ini berkah takdir? Sebenarnya, ini setan pembawa maut yang menjeratmu. Setetes darah hatimu, bukan apa-apa bagimu. Tapi bisa membantuku naik level, jangan manja. Dia memang naga, tapi naga yang sombong dan angkuh. Tidak memandang siapapun. Aku bersusah payah mengumpulkan ramuan ajaib untuknya. Hanya untuk meningkatkan levelnya, dia tak pernah berterima kasih. Bahkan melirikku pun, dia anggap sia-sia.
Di hatinya ada seseorang yang tak pernah bisa kugantikan. Yunyan, masih ada satu segel iblis terakhir. Tidak mau kau buka? Aku memilih untuk tidak menikah seumur hidup. Segel ini tidak akan kubuka. Tidak menikah? Tapi segel itu berkah besar. Bagaimana bisa dilepas? Iya, ini kesempatan bagus, Yunyan. Takdir tak bisa dilawan, berani-beraninya kau menentang? Kalau takdir tak bisa dilawan, biarlah mengalir saja. Aku tolak. Dia iblis, bagaimana bisa secantik ini? Segelnya terbuka sendiri dan berubah wujud. Iya, terlalu cantik di seluruh langit. Nona yang dingin ini, Tian Li. Jangan-jangan sedang menguji kesabaranku, aku ini orangnya dingin. Justru suka ditolak. Kamulah yang memilihku. Ada bedanya? Lagi pula sekarang aku sudah keluar. Tidak berencana kembali, apalagi. Tidakkah kau pikir aku lebih menarik dari kura-kura atau cacing tanah? Terserah kalau kau merasa menarik. Orang yang menarik selalu bisa membuat hidup membosankan jadi lebih indah. Tenang, aku tak akan membuatmu bosan. Di kehidupan sebelumnya, aku habiskan hampir semua darah hatiku. Hanya untuk membuka segelnya, 5 tahun dia tetap. Ular hitam yang dingin, kenapa di depan? Yunyan si jalang itu, dia langsung berubah wujud? Dan penampilannya lebih dari jenyu? Apa? Yunyan si jalang ini nasibnya terlalu baik. Kakak benar-benar beruntung, tapi cuma ular biasa saja. Adikku adalah naga sejati. Naga tak sudi bergaul dengan ular. Naga tak sudi. Tapi ular ini justru meremehkan naga itu. Apa yang dia lakukan? Dia sedang menggunakan pesona. Ini tidak senonoh. Moer, hentikan. Suamiku, aku tidak sengaja. Sengaja atau tidak, apa urusanku? Karena kau sudah membuat perjanjian darah, jangan buat hal memalukan lagi. Ular tetaplah ular, tetaplah di tempatmu, jangan cari malu sendiri. Naga 9 langit pun belum tentu lebih unggul. Digigit balik oleh ular kecil sepertiku. Tidak akan indah dipandang. Perjanjian darah sudah ditetapkan, 10 hari lagi. Keluarga Yun akan mengadakan pemilihan Dewi. Semua harus berusaha maksimal untuk membanggakan keluarga. Istri pulang ke rumah tapi tidak mengundang suami masuk duduk-duduk. Apakah rumahnya terlalu kecil? Atau aku yang mengganggu? Istri. Karena kita sudah membuat perjanjian darah, Tian Qi, kita adalah satu kesatuan. Suami sangat tertarik dengan masa depan istri. Kalau kau pergi jauh, bagaimana aku melindungimu nanti? Coba kau cerewet lagi. Perhatianku padamu disebut cerewet. Kata-kata istri ini benar-benar menyedihkan. Istri, kau sangat kejam pada suami. Mati. Dia seperti ini. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Jangan pura-pura mati. Aku tidak akan melunak. Bangunlah. Jangan-jangan dia benar-benar mati?
Ning Yuan. Dalam hidup ini aku berencana hidup sendirian. Cinta dan kasih sayang semacam ini bukan milikku. Carilah pengikat perjanjian lain yang cocok. Tidak ada reaksi. Ning Yuan, kau tidak benar-benar mati, kan? Aku tidak bermaksud membunuhmu. Kenapa aku dapat masalah sepertimu? Mandi air hangat seharusnya bisa, kan? Kau tidak bisa terus pura-pura mati. Setelah mandi, tinggalkan keluarga Yun. Mulai semuanya dari awal. Istri sudah bangun. Posisi tidurmu ini membuat suamimu ini gelisah dan tak tenang. Kamu tidak tahu malu. Sayang, jangan begitu kasar. Sifat ular memang penuh nafsu. Suamimu sudah berusaha menahan diri. Yang bisa disalahkan hanyalah, kita telah mengikat perjanjian darah. Hidup ini ditakdirkan untuk bersama. Ikatan perjanjian darah sudah ditakdirkan oleh langit. Apalagi, ular jika tidak melilit, akan mati kedinginan. Sayang, tegakah kamu membiarkanku mati beku? Konyol. Sayang, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jangan marah sampai merusak dirimu sendiri. Sayang, karena kita sudah bersama. Mengapa harus? Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membina perasaan. Sayang, karena aku sudah memelukmu. Maka setelah ini, pelukanku tidak akan pernah kosong lagi. Lepaskan. Asalkan kamu memohon padaku, bilang, suami, aku salah. Aku akan melepaskanmu. Lepaskan. Ning Yuan, dalam hidupku ini, aku tidak berencana untuk jatuh cinta dengan siapapun. Lebih baik kamu diam, carilah pasangan lain. Sayang, jangan bicara terlalu cepat. Ikatan perjanjian darah, bukan bisa kamu lepas sesuka hati. Ning Yuan, kamu sudah hidup ribuan tahun. Tahukah kamu mengapa wanita keluarga Yun dari generasi ke generasi harus mengikat perjanjian dengan dewa iblis? 1000 tahun yang lalu, leluhur keluarga Yun dikejar ke gunung ini setelah dikhianati. Mereka meminta bantuan dewa iblis. Dewa iblis merespons dengan perjanjian darah sebagai perantara, menyelamatkannya dari neraka. Gunung ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Banyak dewa iblis tertidur di dalamnya. Harga perjanjian darah adalah cinta yang mendalam satu sama lain. Kamu mati, aku punah. Jadi, sayang, masihkah kamu merasa bisa lepas? Wanita keluarga Yun hanyalah alat saja. Jangan berkata begitu tentang dirimu. Kamu bukan alat, kamu adalah satu-satunya pilihanku. Istri, hari ini aku memaksa membuka segel dan berusaha keras berubah wujud. Kemungkinan Oktober 15 hari ke depan. Hanya bisa jadi ular kecil. Ning Yuan, maaf. Seumur hidupku tak bicara cinta. Hanya mencari ketenangan hati. Yunmo, jangan berhayal sendiri lagi. Buat perjanjian darah pun, lalu
Kau pantas untukku? Suami benar, aku tak tahu batas. Kalau kau mau, buktikan. Tusuk darah di ujung jantung. Untuk latihanku. Baik, suami. Bagus. Akhirnya masih ada gunanya. Suami, aku punya satu permintaan kecil. Katakan, Bunuh Yunyan. kau sangat membencinya? Dia merebut semua yang seharusnya milikku. Suami, kumohon kabulkan. Dinding hantu. Posisi gunung sungai hancur. Tenaga habis. Kakak, sungguh susah payahmu. Tapi sayang, malam ini kau tak bisa lolos. Apa sebenarnya yang kulakukan? Melakukan ibu. Salah apa? Kau salah sejak lahir, dari kecil. Betapapun keras usahaku, jika dibandingkan denganmu. Aku selalu jadi bahan tertawaan, biar aku akhiri hidupmu sendiri. Suami, kenapa halangi aku? Wanita ini menarik, ikut aku jadi selirku. Suami, bagaimana bisa kau? Sudah kukatakan kau hanya alatku, aku tak perlu bertanggung jawab padamu. Bahkan, aku bisa bunuh adikmu sendiri, asal kau setuju. Selir. Kenyu, sedekahmu. Bagiku tak berharga. Mainan sulap, sudah biasa kulihat. Kau pikir, bisa lolos dari telapak tanganku? Kenapa? Kenapa masih kamu? Dari kecil sampai besar, semua orang bilang dia hebat. Bilang dia baik. Tapi kalian gak lihat. Aku yang berjuang mati-matian buat hidup. Aku kasih nyawaku buat kamu, kamu malah gak nengok aku. Dia jelas-jelas gak ngapa-ngapain. Kamu malah kasih semua perhatian ke dia. Ini gak adil. Adil. Kamu nggak pantas ngomong dua kata itu. Cepetan pilih deh, ikut aku pulang jadi selir. Atau mati di sini. Kapan ya? Ulat yang sisiknya belum tumbuh, udah berani ancam orang. Kamu ganggu istriku? Nanya izin aku dulu nggak? Kalau emang pengen mati. Oh, ternyata ular licik yang jahat ini. Masih berani ancam dewa macam aku. Konyol banget, percaya nggak? Aku kupas kulit ularmu. Buat sarung pedang. Kamu aja pantas. Lucu banget, iblis ular kecil. Berkelahi sama naga duaku, cuma bahan ketawa. Aku naga langit, bunuh kamu. Kayak injak semut aja. Hari ini aku bikin kamu mati total. Kakak kamu cantik banget, seumur hidup sama naga mulia.
Yang nikah sama dia itu aku. Kamu tunggu aja, mati bareng ular sampah ini. Naga apaan sih? Cuma ulat yang sisiknya belum tumbuh aja. Udah aku bilang, wanita aku nggak ada yang boleh sentuh. Mati aja kamu. Dia nggak boleh mati, aku belum jadi dewi. Kejayaanku belum dapet, jangan berhenti. Ningyuan, jangan gegabah. Jangan takut. Ada aku. Gak ada yang bisa lukai kamu. Nenek, nenek harus bela Moeria. Maling teriak maling. Kamu ngapain sih teriak-teriak bunuh-bunuhan di sini? Nenek, kakak aku suruh Ningyuan bunuh Chenyu. Kakak dari dulu benci aku. Aku nggak apa-apa, tapi kalau Chenyu ada di sini, ada apa-apa, keluarga kita, keluarga Yun, bisa kena imbas. Bagaimana menjelaskan ke bangsa naga? Nanti keluarga Yun bisa hancur. Yunyan sebagai putri tertua keluarga Yun, bertindak semaunya. Apa hukumannya? Ternyata, nenek masih seperti kehidupan dulu, memihak Yunmo. Kenapa selalu ada yang anggap kata manis beracun sebagai pujian? Anggap nasihat tulus sebagai racun. Nenek, urusan keluarga, cucu ingat baik-baik, tak berani lupa. Tapi hari ini, memang ada alasannya. Apapun alasannya, tak boleh nodai kehormatan keluarga. Nenek besar Yun, tahu sedang bicara dengan siapa? Nenek, bangsa ular selalu kejam tak berakal. Tak seperti bangsa naga mulia. Naga dan ular sudah lama tak akur, jangan perparah konflik. Bukan nenek banyak bicara, naga dan ular tak pantas bertarung di sini. 10 hari lagi pemilihan saintes. Mau menang kalah, bertarung jujur di arena. Kenapa? Naga tak sanggup lawan dewa ular, mungkin ular lebih rendah dari naga. Kabar itu tak benar. Kau tunggu saja. Aku pasti bantu Yunmo jadi saintes. Rebut tahta Dewa Iblis, saat itu. Pasti hancurkan klan Ningyuan MU. Kalau istriku punya beribu keluhan di hati. Kenapa tak jelaskan ke nenek? Orang hanya percaya yang dilihat, jelaskan pun percuma. Hanya tunjukkan keuntungan, baru dapat perhatiannya. Hanya tunjukkan keuntungan, baru dapat perhatiannya. Istriku memang orang unik. Istriku tenang saja. Sudah pilih aku pasti buat kau jadi wanita. Paling bersinar di dunia ini. Nenek besar Yun pasti menyesal tak memihakmu. Istriku. Jangan usir suamimu lagi. Ular sedingin apapun, juga punya hati. Aku tak pergi. Sungguh. Kontrak sudah jadi, hidup mati terikat. Kalau aku pergi, Ningyuan pasti kena balas dendam Chenyu. Bangsa ular juga sulit selamatkan. Ningyuan, dari sekarang, kau bantu aku rebut posisi saintes. Jelas yang jahat mereka. Kenapa aku harus pergi karena alasan mereka? Kalau istriku punya pemikiran seperti itu. Sebagai suami, pasti dukung istriku sepenuhnya. Nenek, ini adalah Chenyu dan Ningyuan yang mengirimkan mahar dewa. Tapi suku kami punya aturan. Nilai mahar dewa yang diterima oleh wanita yang menikah mencerminkan posisinya di hati iblis dewa. Kakak, jangan sedih. Meski mahar dewa kakak tidak seberharga adik, itu sudah yang terbaik yang bisa Ningyuan siapkan. Sebagai manusia, harus tahu bersyukur.
Suku Naga Dewa adalah yang terkaya. Dalam mengumpulkan harta karun di bumi, mahar dewa luar biasa ini pasti dari Cenyu untukku. Aku memang tidak salah pilih suami. Kalau aku tidak salah ingat, yang dibenci Yunmo baru mahar dewa Chen Yu. Meski suku naga suka mengoleksi, tapi Chen Yu tidak menghormati keluarga Yun. Nenek, aku bilangkan suku Naga Dewa itu setia dan berbudi. Apalagi Chen Yu sifatnya lapang dada. Menurutku, dia pasti bisa bawa keluarga kami, keluarga Yun, ke kejayaan baru. Hanya Moer yang punya mata tajam. Keluarga Yun punya penerus. Yang mulia, marilah. Kami semua sudah tahu. Yang berkualitas tinggi dari keluarga naga. Dan yang jelek dari keluarga ular. Bodoh sekali. Salah mengenali mahar tanpa sadar. Meski hidup kembali, adik tetap tidak berkembang. Kalau kakak suka, adik bisa pinjamkan untuk beberapa hari. Tidak perlu. Batu permata ada besar kecil, bagus jelek. Seperti kita memilih suami. Terlihat kualitasnya sama. Tapi sebenarnya jauh berbeda. Adik, bagaimana caramu membedakan pemilik mahar dewa ini? Maksud kakak, yang berkualitas tinggi itu punyamu? Suku Naga Dewa selalu berperilaku lapang dada. Mahar dewa yang disiapkan mana mungkin asal-asalan. Mahar dewa ini dibuat sembarangan. Pasti dari iblis dewa kelas rendah. Barang jelek ini sungguh mengganggu pandangan. Lagi. Tumpukan sampah itu kirimanmu? Mahar dewaku di seluruh daratan Shenzhou termasuk yang terbaik. Kau, wanita keluarga Yun, bilang dibuat sembarangan? Sifat keluarga Yun ternoda. Menurutku, lebih baik laporkan ke Raja Iblis Dewa untuk batalkan ikatan darahku dengan wanita keluarga Yun. Dewa, maafkan. Moer masih muda, mulutnya tidak terkendali. Pandangannya pendek, jadi bicara sembarangan. Keluarga Yun selalu jujur. Mahar yang Dewa kirim adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Mohon Dewa jangan marah. Aku lupa, Chen Yu sekarang belum menjadi Raja Iblis Dewa yang termasyhur di dunia. Masih agak miskin. Wanita jalang itu cuma bisa pamer kecantikan licik. Chen Yu dari awal masuk, matanya tak lepas dari wajahmu. Beralih darimu, atas dasar apa? Kakak, benarkah kau begitu membenciku? Nenek, tadi kakak sengaja memancingku. Kakak, meski kau membenciku, jangan abaikan kehormatan keluarga. Apalagi melibatkan Chen Yu dalam perhitunganmu. Yunyan, bagaimana bisa kau hanya memikirkan kesenangan sesaat? Mengabaikan kehormatan keluarga. Aku perintahkan kau minta maaf pada Yunmo. Dan pada Chen Yu. Nenek, aku sudah hidup kedua kalinya. Tak akan lagi menanggung prasangka butamu. Aku adalah ibu pemilik perjanjian suku ular dewa, dihormati ribuan ular. Tak ada yang bisa memaksaku tunduk tanpa alasan. Menarik. Berani melawanku? Jika tak minta maaf, kau akan diusir dari keluarga Yun sebagai contoh. Nenek Yun, berani menganiaya istriku begitu? Tidak takut suku ular dewa menuntut balas? Ku dengar. Kalian sedang mengganggu istriku. Ada apa? Jawab Paduka Dewa Ular, kami hanya meragukan. Pemberi mahar dewa sedang mendiskusikannya. Keluarga Yun selalu rukun. Mahar dewa ini kuberikan pada Yunyan. Masih ada keraguan apa? Bagaimana mungkin kau yang memberi? Mahar dewa ini di seluruh daratan Shenzhou hanya satu-satunya. Di kehidupan sebelumnya, Ningyuan tak memberi apapun. Mahar dewa kelas atas ini mustahil pemberiannya. Dengan kemampuan keluarga Yuan, mana mungkin bisa menyediakan harta seperti ini? Itu omong kosong. Mahar dewa seperti ini benar-benar berasal dari tangan Ningyuan. Mahar dewa seperti ini benar-benar berasal dari tangan Ningyuan. Aku bisa buktikan, tak perlu diperdebatkan lagi. Ini mustahil, mengapa meski suami diganti? Yunyan tetap lebih tinggi dariku. Aku tak percaya. Jika merasa dirugikan, silakan ajak ayahmu berhadapan. Tidak perlu. Mengapa kepala suku begitu menghormati Ningyuan? Pasti ada alasan yang tak ku ketahui.
Ningguan bisa menyediakan mahar dewa semewah ini. Makin membuktikan statusnya luar biasa. Nenek, diam. Semua ini karena mulutmu tak terkendali. Mohon Ningguan berkenan meredakan amarah. Hanya dengan menunjukkan keuntungan, barulah dapat perhatiannya. Dia benar-benar mengingat ucapanku. Mungkin aku bisa mencoba percaya padanya. Besok adalah upacara sebelum pemilihan Dewi Suci. Keluarga Yun kami punya aturan. Pria dengan nilai tertinggi dalam lamaran dewa akan bersama seorang wanita dari keluarga Yun naik ke panggung tinggi. Sebagai pemimpin upacara, bersama-sama mendoakan keberuntungan kepada langit. Yunyan, kamu berani merebut sorotanku lagi. Aku pasti akan mendapatkan posisi Dewi Suci dan menginjakmu ke lumpur. Selamanya tidak bisa bangkit kembali. Apa yang mau dilakukan ini? Istri. Suamimu sudah menyiapkan kejutan untukmu. Ini adalah kamar pengantin. Di kehidupan sebelumnya aku memohon dengan segala cara. Cheng Yu untuk memberiku kamar pengantin, dia selalu menolak dengan alasan cinta pertamanya tidak suka. Tidak menyangka hidup kembali sekali, aku akhirnya bisa memilikinya. Istri, meski kita berada di Nanjiang, tapi suamimu juga ingin seperti di Daiguo. Bersama istri bersujud dan saling membalas, boleh tidak? Sepertinya ini tidak baik. Istri, suamimu untuk mencari barang-barang ini. Sungguh menderita, apa istri tega? Baiklah, jangan merengek lagi, cuma upacara nikahkan. Aku setuju. Benarkah? Istri. Katanya, yang membuka kerudung adalah kepala keluarga. Nanti aku pasti dengar istri. Istri adalah kepala keluarga. Jadi, kerudung ini seharusnya istri yang buka. Sujud pertama kepada langit dan bumi. Sujud kedua kepada orang tua. Sujud ketiga suami istri. Aku Yunyan. Aku Ningyuan bersumpah. Mulai sekarang menjadi suami istri, berbagi kehormatan dan aib, bekerja sama dengan satu hati. Dilaporkan ke kerajaan langit, sampai ke kerajaan bawah tanah. Tidak akan pernah berpisah. Kamu mau apa? Istri ngomong apa sih, setelah sujud kepada langit dan bumi? Tentu saja harus masuk kamar pengantin. Ningyuan, aku setuju menjadi wanita kamu. Tapi sekarang belum waktunya. Asal di hati istri ada suamimu tunggu juga tidak apa. Lagi pula, kita masih punya seumur hidup. Oh ya, kusuruh kamu selidiki. Masalah Yunmo berselingkuh, bagaimana? Yunmo ternyata berhubungan dengan pohon. Di bawah gunung itu, bicaranya misterius. Di kehidupan sebelumnya, Yunmo berselingkuh dengan roh pohon rendahan. Itu jadi bahan tertawaan seluruh suku, luka hatinya. Dengan karakternya, pasti dia akan memanfaatkan ini. Istriku, tenanglah. Minumlah anggur pernikahan ini. Maka setelah ini, nyawaku adalah milikmu. Upacara hari ini terkait pemilihan perawan suci. Hari ini, aku pimpin semua wanita klan Yun yang terikat kontrak darah. Sembahyang ke langit, minum bersama, doakan kemakmuran. Yunyan memang yang terbaik di keluarga Yun. Mirip keanggunan nenek Yun dulu.
Yunyan memang cucu terbaik di generasiku. Yunyan, kedepannya harus bantu Ningyuan dengan baik. Yunyan ini diangkat kepala suku Yun. Sebagai wanita berbakat, sungguh seperti pemimpin keluarga. Benar, Yunyan ini pasti perawan suci tahun ini. Dengan wanita seperti ini membantu, ular dewa mungkin bisa raih posisi Raja Iblis. Di kehidupan lalu, Yunyan sebenarnya, karena pilih Cenyu baru naik panggung, pimpin seluruh suku sembahyang. Yunyan tak akan mengecewakan kepercayaan kepala suku dan nenek. Tertawalah, sebentar lagi kau tak akan bisa tertawa selamanya. Posisi perawan suci pasti milikku. Kakak, aku baru taruh sesuatu di minumanmu dan Ningyuan, tak berwarna dan tak berbau. Sebentar lagi kalian akan bertingkah memalukan. Upacara selesai, semuanya berjalan lancar. Ningyuan minum obat, 6 jam kemudian akan kembali jadi ular hitam kecil. Selanjutnya semuanya jadi mudah. Cenyu andalkan kekuatan untuk intimidasi. Tapi di kehidupan lalu dia intimidasi demi bantu kamu. Jadi perawan suci. Di kehidupan ini, semuanya terbalik. Kakak baikku, kau pikir ini sudah selesai? Di kehidupan lalu karena ular sialan itu, lama tak bisa wujud asli. Aku kesepian, lalu berselingkuh dengan roh pohon rendahan. Di depan umum diperiksa kesucian. Di kehidupan ini, kau juga harus rasakan penderitaanku. Ningyuan, kau kenapa? Ada racun di anggurnya. Suaranya manis sekali, hahaha. Ningyuan sudah berubah wujud asli. Aku sudah taruh obat afrodisiak di kamar Yunyan. Nanti masuk dan lakukan sesukamu. Ambil batu ajaib, lalu tutup mulut tentang hari ini. Ambil batu ajaib, lalu tutup mulut rapat-rapat tentang hari ini. Tenang, tenang. Kok tiba-tiba panas ya? Nona, biar aku bantu ademin kamu. Pertama, semua wanita yang terikat dengan dewa siluman harus diperiksa keperawanannya. Pergi. Kakakku, aku mau lihat sendiri. Kamu dipermalukan dalam tes keperawanan ini. Kakakku, aku mau lihat sendiri. Kamu jatuh ke jurang dalam tes keperawanan ini. Kak, kamu tidak boleh ikut pertandingan ini. Kamu ngapain? Nenek jangan tanya, ini menyangkut kakak dan reputasi keluarga Yun. Langsung bilang aja. Ada apa sih? Cepat bilang. Jangan tanya-tanya. Kakakku dinodai oleh siluman pohon rendahan. Memangnya itu hal yang bagus? Makan boleh sembarangan, omong jangan sembarangan. Ini menyangkut kehormatan marga kita, Nek. Cucu tidak bohong, aku lihat sendiri. Walaupun cuma lihat punggungnya, tapi langsung ketahuan itu siluman rendahan. Bergaul dengan siluman rendahan, Yun yang merendahkan dirinya sendiri. Dasar sial, jangan ribut, bagaimana fakta sebenarnya? Periksalah baru tahu. Lapor, Nyonya Tua, Nona Yunyan, benar bukan perawan lagi. Kak, kan sudah kubilang, kamu tidak boleh ikut pertandingan ini. Tapi kamu kan terikat darah dengan Ningyuan. Walaupun pernah berubah wujud sehari, tapi kekuatannya masih dangkal. Dipukul kembali ke wujud asli. Sekarang masih dalam wujud ular, pasti tidak mungkin berhubungan intim dengannya. Kenapa kehilangan keperawanan? Bukan sudah jelas. Kalau begitu, Yun adalah selingkuh dengan orang lain.
Ini hal besar yang merusak keluarga, kalau tersebar. Bisa menyeret semua gadis keluarga Yun. Berhubungan dengan siluman rendahan, mempermalukan keluarga Yun, Yunyan. Kamu tidak pantas jadi anak perempuan keluarga Yun. Reputasi keluarga Yun adalah hasil jerih payah leluhur. Selama ratusan tahun, tidak bisa karena satu orang busuk. Merusak seluruh keluarga, benar. Aku usul Yun yang dicabut urat dan tulangnya, untuk memberi contoh. Yunyan, kali ini kamu mati. Penghinaan yang kualami di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini akan kukembalikan satu persatu padamu. Yunyan, kamu sudah divonis berselingkuh, sebentar lagi pasti akan dihina dan disiksa sampai mati. Ayo. Ikat yang tidak tahu malu ini. Iya. Tunggu, aku sudah mengikat perjanjian darah dan menjadi istri. Aku belum pernah dengan diriku sendiri menguasai ilmu dewa dan siluman. Kakak, sudah sampai di sini, apa kamu masih mau menyembunyikannya? Kenapa adik begitu yakin? Jangan-jangan adik setiap hari bersembunyi di bawah ranjang kakak, menguping? Kalau benar-benar menguping di bawah ranjang, itu sudah biasa. Yang dikhawatirkan adalah mulut manis tapi hati berbahaya, sengaja merusak nama baik istriku. Kalau kamu buat aku marah, konsekuensinya tidak akan kamu tanggung. Bukannya Yunmo bilang kamu sudah tidak punya kesempatan untuk berubah wujud manusia lagi? Kenapa kamu di sini? Ini tidak mungkin. Ah, Istriku. Kamu keracunan. Kenapa berubah wujud begitu cepat? Apakah ini sangat menguras kekuatanmu? Istriku peduli padaku. Sejak meneguk anggur pernikahan itu. Aku sudah bersumpah, seumur hidup tidak akan membiarkanmu terluka. Sedikit pun. Bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Ning Yuan, aku kepanasan. Jangan takut, suamimu akan membantumu. Ketika aku tidak ada, begini caranya kalian membuli istriku? Sepertinya Nenek Yun benar-benar ingin bermusuhan dengan klan ular dewa. Yunmo, ini bagaimana? Nenek, cucu-cucu mungkin salah lihat. Ini memang salah Yunmo. apa? Nenek takut menyinggung klan ular dewa. Tapi tidak takut menyinggung klan naga dewa? Chen Yu, suamiku, pertama kalinya dia melindungiku. Sepertinya aku tidak salah pilih. Saat ini semua wanita di klan pasti iri mati. Nenek, biarkan saja masalah ini. Utamakan kepentingan keluarga. Yunyan, hari ini kamu dirugikan. Pusaka ini diwariskan leluhur keluarga Yun, diberikan kepadaku. Hari ini kuserahkan padamu. Yunyan pasti tidak akan mengecewakan. Begitu seseorang punya nilai guna, dia akan dapat perlakuan istimewa tak terbatas. Ini berhasil. Kenapa kamu bisa dapat pusaka warisan nenek? Yunyan, kamu pantas mati. Jangan terlalu senang dulu. Kekuatan Chen Yu jauh di atas Ning Yuan. Siapa pemenang terakhir? Belum ketahuan. Pemilihan perawan dewa resmi dimulai. Kakak, menurutku pertandingan ini tidak perlu dilanjutkan. Lagi pula, kekuatan naga dewa tak bisa dibandingkan dengan ular kecil. Klan ular kecil takkan pernah bisa mengalahkan klan naga suci kami. Oh, begitu? Ternyata berhasil melatih teknik dual cultivation. Teknik dual cultivation butuh pasangan saling percaya dan satu hati. Saling bekerja sama baru bisa berhasil. Setelah berhasil, bisa tingkatkan kekuatan 10 kali lipat. Dilihat dari ini, Ning Yuan dan Yunyan punya peluang lebih besar. Tidak mungkin. Ning Yuan di kehidupan sebelumnya, sampai aku mati pun belum wujud manusia. Tadinya kupikir sifat ular dingin. Tak disangka dia dalam waktu singkat, percaya sepenuhnya pada Yunyan. Kekuatan naik 10 kali lipat. Suamiku jangan takut, aku pasti bantu kau jadi Raja Dewa Iblis. Hari ini, posisi saintes pasti milik kami. Dia mau pakai darah jantung, bantu Chen Yu naik level paksa. Posisi saintes milikku. Kau gila, ini bisa rusak parah meridianmu. Jangan pura-pura. Kakak, kau cemburu aku pilih Chen Yu kan?
Nasihat baik tak bisa hentikan hantu yang mau mati. Ning Yuan. Hari ini aku pasti hancurkan kau. Tunjukkan keperkasaan naga suciku. Kau pantas? Chen Yu pasti kalah. Ning Yuan sudah tak terkalahkan di generasinya. Ini tak mungkin. Ini bagaimana mungkin? Chen Yu itu naga suci. Bagaimana bisa kalah satu serangan? Tak mungkin. Aku umumkan. Saintes adalah Yunyan dari keluarga Yun. Bagus, bagus, bagus. Saintes Yunyan. Adik, kenapa buru-buru pergi? Kakak soal roh pohon tadi, bukankah sudah kujelaskan? Aku yang salah lihat. Nenek, tadi adik sebut soal roh pohon rendah. Bukan dia salah lihat, ini memang ada. Hanya saja roh pohon itu mau masuk kamarku. Coba sentuhku. Masuk kamarmu dan menyentuhmu? Nak, kenapa tak bilang dari dulu? Nenek pemilihan suku penting, urusan pribadi dan urusan keluarga. Sulit dibandingkan. Anak baik. Inilah perempuan keluarga Yun. Roh pohon berani, dosa tak termaafkan, berani ganggu keluarga Yun. Hari ini aku pasti kaukan kau, buat kau tak bisa reinkarnasi selamanya. Nyonya tua, mohon ampun. Sungguh bodoh, masalah belum terjadi. Sudah panik sendiri. Dibandingkan orang bodoh ini, Yunyan lebih layak. Mohon ampun. Nyonya tua, mohon ampun. Nenek, tunggu dulu. Pasti ada yang aneh. Cucu ingin tahu, kenapa siluman pohon ini berani sekali, sampai tak peduli nyawa. Berani melecehkanku. Sekarang ada dua pilihan, mati atau hidup. Mati jika kamu keras kepala. Hidup lebih mudah. Katakan kebenaranmu datang mencariku. Dasar siluman pohon. Keluarga pohon poplarmu, derajat rendah. Ditolak semua sekte kultivasi di Shenzhou. Hanya keluargaku yang kasihan, biarkan 90.000 nyawa kalian. Hidup di kaki gunung. Kok berani menghina wanita Yun? Aku tidak bisa bilang. Sayang, buang waktu apa lagi? Bakar dia untuk persembahan. Aku bilang, atas perintah Nona Yunmo. Apa hubungannya denganku? Kamu yang berani dan berniat jahat pada kakak. Kamu pikir baik-baik, apa yang kamu katakan? Chen Yu membantuku. Dia suka padaku, kan? Kalau bukan karena ikatan darah, takut nodai reputasiku. Aku takkan peduli. Bakar siluman pohon ini sebagai contoh. Jangan. Adik, kenapa kamu dan Chen Yu buru-buru? Ini urusan klan, Nyonya tua pasti atasi dengan baik. Lucu sekali. Siluman tak berarti. Menginjak kami, tak boleh kami lawan. Inikah aturan keluarga Yun? Aku tidak bohong. Nona Yunmo yang cari aku. Dan ancam aku untuk nodai Nona Yunyan. Aku punya benda khas keluarga Yun. Sial. Kalau dia tunjukkan bukti keluarga Yun, aku tamat. Aku yang bernafsu, punya pikiran kotor. Pada Nona Yunyan, tak ada hubungan dengan orang lain. Aku pantas mati. Kalau siluman pohon begitu, dia punya nyali. Bunuh diri demi sukunya. Hai PH, ular kecil berani busuk kayu di depan umum. Kacaukan pikiran siluman, hancurkan bukti. Tak ada gunanya lanjutkan. Tak ada saksi mati. Nanti kita cari bukti kuat dulu. Nenek, cukup sampai sini. Suku pohon tinggal di keluarga Yun lebih 100 tahun. Bantu kultivasi kami, jangan diperbesar. Yunyan, nenek banyak prasangka padamu. Kamu adalah anak yang baik, kebanggaan keluarga Yun. Keluarga Yun pasti bisa membantu kamu dan Ning Yuan. Bersama-sama mencalonkan diri sebagai Raja Dewa Iblis. Kami akan mendukung Dewi sepenuhnya. Agar Ning Yuan mendapatkan posisi Raja Dewa Iblis.
Suami, minumlah teh. Suami, kamu ini. Aku kira kamu bisa membantuku mendapatkan dukungan keluarga Yun. Ternyata kamu sangat bodoh. Suami, lepaskan aku sulit bernapas. Posisi Raja Dewa Iblis selama 100 tahun ini selalu milik klan naga dewa kami. Tidak boleh ada kesalahan di tanganku. Suami, posisi Raja Dewa Iblis pasti milikmu. Percayalah padaku, mungkin kamu belum tahu kemampuanku. Aku bisa meramalkan banyak hal di masa depan. Aku pasti akan menjadi pendamping yang baik untukmu. Yan Er, kapan kamu kembali? Kakak Cenyu, dulu kita sudah berjanji untuk sehidup semati. Sayangnya, beberapa waktu lalu, aku ada urusan keluar, jadi tidak sempat membuat ikatan darah denganmu. Hatiku sangat sakit. Tenang, aku akan segera mengajukan diri sebagai Raja Dewa Iblis. Dan segera membatalkan ikatan darah. Hanya kamu yang ada di hatiku. Pergi dari sini. Cenyu adalah suamiku. Bukan orang sepertimu yang boleh mendekatinya. Suami, Jangan panggil aku suami. Kamu hanya alat. Yunmo, sekarang kamu seharusnya tahu. Dewa Iblis yang kamu pilih sebenarnya adalah seorang yang tidak setia. Dan memiliki seorang wanita pengkhianat seperti Liu Ruyan, bukan? Apa yang sedang istri pikirkan? Mata istri sangat indah. Mengapa selalu khawatir tentang Chen Yu? Chen Yu ini ingin naik ke posisi Raja Dewa Iblis. Dan mengancam nyawa klanmu. Karena ikatan darah, untung rugi bersama. Apakah aku tidak boleh marah? Di kehidupan sebelumnya, aku membantunya mendapatkan posisi Dewi, menyuap anggota klan. Membantunya berlatih menjadi manusia, meningkatkan kemampuan, berteman dengan Dewa Iblis. Berposisi Dewa Iblis, tapi dia karena Liu Ruyan. Setiap hari menghina dan mempermalukanku. Di kehidupan ini, aku tidak boleh membiarkan Chen Yu. Posisi Raja Dewa Iblis. Apa ini? Cinta buta. Konon setelah memakannya, hanya bisa setia pada kekasih. Jika berkhianat, akan mati dengan perut robek. Apa yang kau lakukan? Cepat keluarkan. Istriku, jangan khawatir. Selama seumur hidupku aku setia hanya pada istriku. Cacing gaib ini sama sekali tidak berbahaya. Sebaliknya, Sebaliknya apa? Sebaliknya, bisa meningkatkan energi pria dan wanita. Apa yang kau lakukan? Sheng Nu. Ini adalah semua arsip kasus klan Yun dalam 50 tahun terakhir. Di kehidupan sebelumnya, tak lama setelah aku menjadi Sheng Nu, kakakku yang suka wanita itu berselingkuh dengan pelayan. Aku sibuk menangani urusannya dan mengabaikan keponakanku yang demam tinggi. Hingga otaknya rusak, jadi idiot seumur hidup. Di kehidupan ini, aku tak akan biarkan ini terjadi lagi. Suamiku, tolong lakukan sesuatu untukku. Nona Yunmo. Fubao begitu manis. Ayo, tante peluk. Rindu tante tidak? Oh, ibumu memanggilmu. Cepat pergi. Ayo, kita cari ibu. Barusan aku sudah memberi Fubao pil Tongshen. Untuk orang dewasa, pil ini hanya bantu tidur. Tapi untuk anak, setelah 6 jam akan demam dan mati. Di kehidupan lalu, Yun Yan karena sibuk menangani perselingkuhan kakaknya, Fubao jadi lumpuh otak, hingga membuat marah keluarga di balik kakak iparnya. Di kehidupan ini, aku akan membuatmu juga menjadi. Buruk, Sheng Nu. Tuan muda Yun saat istri keluar. Berselingkuh dengan pelayan, lalai jaga Fubao. Hingga Fubao demam dan mati. Cepat lihat. Anakku malang, kenapa bencana ini menimpamu? Salah semua ayah sampah ini. Kakak ipar, jangan panik. Kakakku adalah Sheng Nu, tunggu dia datang.
Pasti beri jawaban memuaskan. Situasi ini sulit. Bantu kakak, berarti lawan keluarga Liu. Bantu kakak ipar, noda nama keluarga. Ini jalan buntu. Yunyan, lihat bagaimana kau hadapi ini. Kakak ipar, jangan takut, aku datang. Yunyan, kau sekarang Shengenu Klan Yun. Harus beri keadilan untukku, Kak. Kau harus temukan cara yang benar-benar bisa dilakukan. Jangan karena kakak ipar marga lain lalu berat sebelah. Kekuatan keluarga Liu tak bisa diremehkan. Sekarang jika akur dengan kakak ipar, siapa tahu nanti bisa bantu Chen Yu. Sekutu lebih banyak selalu baik. Anakku sudah mati. Aku mau bajingan ini bayar nyawa anakku. Meski anak Yun kami bersalah, tapi meminta nyawanya tidak mungkin. Semuanya terserah pada Dewi. Sekarang Yunyan terjepit. Kak, jangan buru-buru, soal nyawa kakak. Pasti akan seperti kehidupan sebelumnya, demi kepentingan umum. Dan menyinggung kakak, dibenci keluarga Liu. Dewi sudah memutuskan, keluarga Yun hanya mengakui klan. Semua orang tak berperasaan, aku tahu harus berbuat apa. Kak, aku punya cara menyelamatkan Fu Bao. Kalau kau tidak menipuku, ini mustahil, Kak, jangan asal ngomong. Asal ngomong atau tidak, sebentar lagi tahu. Cuma cari perhatian saja, sudah mati. Mau dibangkitkan lagi? Anakku bangun, Fu Bao benar-benar bangun. Anakku, kau akhirnya bangun, kalau kau mati. Ibu mau hidup bagaimana? Tidak mungkin, pil dewa. Anak kecil makan, 6 dupa waktu pasti mati. Aku lihat tadi sudah dingin, di dunia ini. Tidak ada obat yang bisa bangkitkan orang mati. Kau beli obat penawar racun, beri Fu Bao minum. Baik. Fu Bao, sini. Bagaimana mungkin? Bukankah Fu Bao sekarang baik-baik di sini? Jangan-jangan adik tidak mau. Fu Bao hidup? Kak jangan asal bicara, aku bibi Fu Bao, mana ada bibi. Tidak berharap keponakan baik. Yuno, kalau aku tidak sadari keanehanmu hari ini, ikut lihat kau selalu awasi Fu Bao. Fu Bao mungkin sudah tidak di dunia. Kau pantas jadi bibi Fu Bao? Hari ini pasti akan menghukummu. Adik tadi sengaja atau tidak sengaja? Adu domba keluarga Yun dan Liu. Mau apa? Keluarga Yun dan Liu ada sahabat lama. Hubungannya tidak boleh dirusak orang lain. Yunyan benar, Yun dan Liu adalah persahabatan turun-temurun. Tidak boleh dirusak. Yunmo, kau tadi benar-benar keterlaluan. Ucapan sebelumnya tidak pernah kudengar. Tapi tadi kau memang kurang ajar. Nenek, jangan dengarkan dia. Diam! Nenek, jangan dengarkan dia. Diam! Sekarang waktunya mendesak. Tidak ada waktu dengar penjelasanmu. Kau sendiri ke kepala pelayan. Ambil hukuman sendiri. Ternyata aku dan Yunmo, posisi di hati nenek, benar-benar tertukar. Dasar perempuan sialan, kenapa setiap kali selalu beruntung? Padahal sudah pasti berhasil. Berhenti. Atas nama perawan suku, aku menuntut kakak dihukum. Dia dan pelayannya yang berzina, diarak keliling kota. Dihina semua orang. Pengawal. Kakak mau menghukum kakak? Kau mau taruh muka keluarga Yun di mana? Di mana? Yunyan, aku tahu kau sayang kakak ipar. Tapi sebagai perawan suku, kau harus memikul kehormatan keluarga. Nenek, perempuan Miao sudah susah hidupnya. Kakak ipar tinggalkan segalanya, masuk keluarga Yun. Harus dihormati keluarga suami. Bertahun-tahun dia kerja keras untuk keluarga Yun, punya keturunan. Jasanya besar. Rupanya ada yang lihat usahaku. Kalau aku tak membelanya, malah membela kakak. Apa bedanya dengan binatang? Bayangkan, kalau nanti perempuan keluarga Yun buat perjanjian dengan Dewa Iblis, status lebih rendah. Bukan malah lebih dihina? Bagi suku, aku perawan. Harus berdiri di pihak suku, tapi tak bisa karena kakak. Keluarga, lalu memihak. Raja pun kalau salah, sama hukum dengan pangeran. Baru begitu, aku layak jadi perawan, demi kehormatan keluarga. Biar seluruh provinsi tahu, kenapa perawan dari keluarga Yun. Kenapa ratusan tahun perawan selalu dari keluarga Yun? Bagus. Yunyan bicara bagus.
Hati adil begini. Barulah pantas jadi perawan keluarga Yun. Memang perawan suku Yun, wawasan bukan orang biasa. Nona tua, cucu perempuanmu ini sungguh luar biasa. Ucapan Yunyan tadi sungguh menyadarkanku, pandanganku dangkal. Anak baik, nenek yang pandangannya pendek. Tindakanmu hari ini ubah pandanganku total. Kenapa Yunyan dipuji kepala suku? Dan nenek? Dulu dia pilih kakakku. Musuhi keluarga Liu. Sekarang kok semua orang mendukungnya? Kaulah cucu perempuan paling bangga keluarga kita. Mulai sekarang, perwakilan keluarga Yun adalah kau. Nenek tua ini sudah waktunya mundur. Nenek panjang umur, masih bisa pimpin keluarga Yun 100 tahun. Nenek sudah lama ingin istirahat. Cuma tak ada pengganti. Yunyan, kau punya hati adil. Mulai sekarang, lihat Yunyan sama dengan lihat nenek. Nenek percaya, kau pasti bisa pimpin keluarga Yun. Nenek kepala suku, Yunyan akan berusaha sekuat tenaga. Tidak akan mengecewakan harapanmu. Kenapa semua hal bagus harus dapat dia? Nenek, bagaimana kamu bisa? Apa kemampuan dia sebenarnya? Yunmo, jika kamu masih bertingkah dan mengganggu terus, aku akan segera mengurungmu. Yunyan, jangan kamu pikir kamu sudah menang. Di kehidupan sebelumnya, Chen Yu hanya butuh 3 hari untuk berlatih menjadi manusia. Menjadi sorotan Shenzhou dan dihargai oleh Raja Iblis. Berhasil naik tahta Raja Iblis Dewa, aku tidak mungkin kalah. Yang paling penting sekarang adalah membuat Chen Yu jatuh cinta padaku. Meninggalkan si Jalang Liu Ruyan itu selamanya. Memperkuat posisiku. Sebentar lagi aku akan menunjukkan cok baruku pada suami, lalu hamil anak naga bersamanya. Aku ingin lihat bagaimana si Jalang Liu Ruyan itu bisa merebut posisi ibu suku naga dariku. Suami, bagaimana kalian bisa di atas ranjangku? Aku dan Ruyan bisa tidur di ranjangmu. Itu adalah kehormatan untukmu. Bagaimana mungkin? Bukannya aku memilih naga suci 9 langit? Kenapa? Kenapa aku harus menerima penghinaan seperti ini? Bukannya aku terlahir kembali? Kenapa nasib burukku masih tidak berubah? Aku tidak terima, Yunyan. Semua ini kamu yang menyebabkan aku jadi begini. Jangan banyak bicara, aku tanya kamu. Kamu bilang mau buat Yunyan dan keluarga Liu berselisih. Bagaimana hasilnya? Suami, itu semua salah si Jalang Yunyan itu. Sudah kukatakan. Jangan panggil aku suami. Panggil aku tuan. Yunyan, hari ini aku dapat penghinaan seperti ini semua karena kamu. Nanti aku pasti akan balas 1000 kali lipat. Su. Tuan, jangan marah. Yang paling penting sekarang adalah mempersiapkan pertarungan Raja Iblis Dewa, berlatih menjadi manusia secepat mungkin. Dapatkan nama baik dan menangkan hati orang, nanti tahta Raja Iblis Dewa bisa didapatkan dengan mudah. Hanya saja, perlu adik Ruyan. Jangan mengganggu Tuan beberapa hari ini, supaya tidak terganggu konsentrasinya. Kakak Chen Yu, Ruyan tidak masalah. Semuanya untuk rencana besar kakak. Si Jalang kurang ajar. Di hati Chen Yu, posisi Raja Iblis Dewa yang paling utama. Kamu tidak benar-benar berpikir dia akan tinggal bersamamu kan? Kalau begitu, adik Ruyan, mohon maklumlah. Kakak Chen Yu. Baiklah, kamu turun dulu saja. Chen Yu sudah pasti akan menyempurnakan diri menjadi manusia. Sekarang dengan mengalihkan perhatian Liu Ruyan, aku bisa lebih dekat dengan suamiku dan mengandung anak naga. Semuanya akan berjalan seperti kehidupan sebelumnya. Aku akan menjadi wanita paling mulia di seluruh daratan Shenzhou. Istriku benar-benar wangi dan lembut. Di kehidupan sebelumnya, Chen Yu memenangkan diri menjadi manusia dalam 3 hari, menarik perhatian semua orang. Mendapat perhatian khusus dari Dewa Siluman, sehingga didukung oleh para pemimpin suku. Jika Yuan ingin naik tahta sebagai Raja Dewa Siluman, dia harus mencapai penyempurnaan diri menjadi manusia lebih awal. Suamiku, mulai besok, aku akan memberimu latihan intensif. Membantumu menyempurnakan diri menjadi manusia lebih cepat. Kamu memanggilku apa? Suamiku.
Bayangan angin tak berbentuk, tubuh seperti burung layang-layang. Langkah gesit seperti kilat. Kenapa kalimat ini selalu gagal? Suamiku, cepat istirahat sebentar. Bayangan angin tak berbentuk, tubuh seperti burung layang-layang, langkah gesit seperti kilat. Ternyata seperti yang kuduga, Chen Yu berbakat luar biasa. Bahkan tanpa latihan, bisa langsung menyempurnakan diri menjadi manusia. Maka 3 hari ini adalah hari-hari manis khusus untuk kami berdua. Aku pasti akan membuatnya jatuh cinta padaku dan mengandung anak naga. Suamiku sangat hebat. Maafkan aku. Suamiku, Aku sedang dalam proses menyempurnakan diri menjadi manusia, kamu berani mengganggu. Apa maksudmu? Tuan, hamba hanya merasa kekuatan spiritual Tuan sangat luar biasa. Meski hanya beristirahat sebentar, makhluk siluman rendahan lainnya tetap tak akan bisa menyaingi. Pergi. Lagi pula, suamiku pasti akan menjadi manusia dalam 3 hari. Menggunakan 3 hari ini untuk latihan sungguh sia-sia. Lebih baik mencari cara agar dia tidak bisa menggunakannya, sehingga suamiku bisa menemaniku. Bayangan angin tak berbentuk, tubuh seperti burung layang-layang. Langkah gesit seperti kilat. Jangan takut, ada suamiku di sini. Istriku, ini semua adalah metode rahasia untuk menyempurnakan diri menjadi manusia. Ini versi dasar, kamu latihan yang ini dulu. Ini versi lanjutan, ada kunci dan tips, membutuhkan kesarasan tubuh dan pikiran. Sangat sulit, setelah berhasil bisa cepat menjadi manusia. Dan yang ini sangat penting, adalah metode rahasia suku serigala langit yang tidak diwariskan keluar. Dulu, suku serigala langit bisa berdiri di antara berbagai suku. Berkat buku rahasia ini, untukmu. Metode rahasia ini tidak pernah diwariskan keluar oleh suku serigala langit. Inilah dunia, untuk Chen Yu saat menjadi manusia. Aku berlutut memohon di depan suku serigala langit, menukar 10 tahun umurku untuk mendapatkan buku rahasia ini. Namun Chen Yu justru meremehkanku, dan bergaul seharian dengan Liu Ruyan. Untungnya aku punya ingatan fotografis, menghafal isi buku itu. Seumur hidup ini, posisi Raja Dewa Iblis pasti milik Ning Yuan. Aku tak sengaja melihatnya di klan serigala langit. Ingatanku bagus jadi ku hafal. Dengan istri seperti ini, apalagi yang kuinginkan? Dasar pelacur, kau pantas mati. Dasar pelacur, kau berani menghancurkan buku kemajuan ini. Kau pantas mati, buku kemajuan ini. Hanya murid terbaik di klan yang bisa mendapatkannya. Kau berani menghancurkannya begitu saja. Tuan, aku tidak sengaja. Awalnya mau menyalahkan Yunyan, agar suami membencinya. Siapa sangka dia datang begitu aku selesai menyiram. Kalau kau sengaja melakukannya, pasti kubunuh kau dengan cakar ini. Sekarang coba katakan, tanpa buku latihan ini, bagaimana aku bisa berlatih menjadi manusia? Dan bagaimana bisa lulus ujian cermin pengenal iblis? Suami adalah bakat bawaan, meski tanpa buku jelek ini. Pasti jadi orang pertama yang berhasil. Kakak, kebetulan sekali, ada urusan apa? Sebagai perawan suci klan Yun, semua urusan klan terkait denganku. Aku tidak peduli kalian berisik seperti apa. Tapi kalau disakiti seluruh iblis suami sedang berlatih. Mengganggu latihan orang lain. Jangan salahkan aku tak kenal masa lalu. Tak disangka ular rendahan bisa dapat buku latihan kemajuan. Tapi dapat pun percuma, bagaimanapun naga lahir naga. Anak ular akan menjulurkan lidah. Buku ini sebaiknya diberikan ke yang benar-benar butuh. Benar-benar omong kosong. Yunmo benar, jenis ular rendahan sepertimu. Meski latih buku kemajuan ini, sama saja buang tenaga. Soalnya Dewa Iblis punya tingkatan, sukumu sudah menentukan jalan hidupmu. Betul, beberapa hal sudah ditakdirkan dari awal. Kalian orang rendahan ini ditakdirkan hidup biasa saja. Hanya bisa hidup sembunyi di bawah cahaya Dewa Naga. Jadi semut di lumpur, kutu busuk di selokan. Oh ya? Kau yakin Chen Yu bisa latih jadi manusia dalam 3 hari, lulus ujian cermin pengenal iblis?
Bukan dewa naga kami, apa ular busuk keluargamu? Seringkali makin sombong, makin sakit jatuhnya. Pukulan setelah kebahagiaan besar akan diperbesar tanpa batas. Yunmo, aku ingin melihat raut wajahmu yang menderita sisa hidup. Minum teh. Suami, silakan minum teh. Aku menaruh obat perangsang kuat di teh, tidak peduli lagi. Yang penting hamil dulu, selama ada anak. Chen Yu tidak akan pernah bisa melepaskanku. Panas sekali. Suami, kenapa kau? Hari ini, kau terlihat sangat mempesona. Suami, istirahatlah, tubuhmu tidak akan kuat. Tenang istri, aku baik-baik saja, tidak boleh mengecewakan hatimu. Aku pasti akan membuatmu jadi wanita paling mulia di dunia. Terlahir kembali, pilihanku tidak salah, pria bertanggung jawab seperti ini. Baru layak menduduki posisi Raja Dewa Iblis yang disorot semua mata. Terima kasih teman-teman dari berbagai suku datang menyaksikan. Chen Yu memecahkan rekor Dewa Iblis. Tercepat berubah jadi manusia dalam 5 hari. Setelah suamiku memecahkan rekor, meraih posisi Raja Dewa Iblis. Pasti akan banyak memperhatikan kalian semua. Ini belum diverifikasi cermin iblis. Kok dia sudah rayakan duluan? Masih belum paham? Suku naga dewa peringkat tertinggi di antara dewa iblis. Kalau dia saja tidak bisa, dewa iblis lain jangan harap. Ucapan sudah keluar, kalau benar gagal. Malu besar nantinya. Bilang kata-kata manis tidak rugi apa-apa. Bagaimana kalau Chen Yu benar bisa pecahkan rekor? Lolos ujian cermin iblis? Ayo. Selamat-selamat, adik Yunmo, pilihannya bagus sekali. Masa depan pasti cemerlang, menurutku. Adik Yunmo lah yang membawa keberuntungan suami. Siapapun yang menikahinya, pasti karirnya melesat. Yunmo, Suami, siapa suruh kau bicara sembarangan di sini? suami. Hamba hanya bicara jujur, suami berdarah naga dewa. Bakat luar biasa tak tertandingi, memecahkan rekor ini. 3 hari ini entah kenapa. Selalu timbul nafsu berahi pada wanita ini, latihan pun jadi telantar. Tapi dia benar, cuma berubah jadi manusia saja. Apakah suku naga dewa kami takut? Apa yang kukhawatirkan? Santai saja, pasti tidak ada masalah. Kakak, kau bawa Ning Yuan ke sini. Ikut ujian hari ini? Tidak takut nanti ditertawakan orang-orang suku? Kakak, tatapanmu padaku maksudnya apa? Jangan-jangan menyesal, tidak pilih naga dewa jadi suami. Sekarang hatimu cemburu mati, kesakitan kan? Bisa menikah dengan Ning Yuan. Keputusan paling tepat dan tak pernah kusayangkan seumur hidup. Dan, tes akan segera dimulai, kuda atau keledai, langsung ketahuan. Kakak, kita satu keluarga. Aku ingatkan dengan baik hati. Keluarga ular baro ini statusnya rendah. Ada pepatah, sesuatu yang tak dimiliki sejak lahir tak akan pernah didapat seumur hidup, jangan sampai mempermalukan diri. Ular baro hari ini ikut-ikutan, berhayal bisa jadi manusia dalam 3 hari. Memecahkan rekor. Para oportunis ini, tadi masih nurut padaku. Setelah melihat si Jalang Yunyan, langsung jadi seperti anjing ekor terjepit. Apa? Kalian tak menghargai keluarga naga suci? Ular baro memang levelnya rendah, tak seperti naga suci yang punya kekuatan bawaan. Sheng Nu, lebih baik lupakan saja. Benar. Sheng Nu biasanya agak sombong, mudah berbalik arah. Kakak, dengar? Chen Yu memecahkan rekor. Itu harapan semua, aku pasti akan sukses besar nanti. Jadi wanita paling terhormat di seluruh suku,
Kalau kau mau tunduk dan minta maaf padaku, aku masih bisa bicarakan hal baik untukmu di depan naga suci. Minta dia kasih sesuap nasi untuk ular baro kecil. Cari mati. Tes penyempurnaan manusia Dewa Siluman Suku Yun, cermin pengintai 1000 tahun. Bisa memantau hati manusia dan wujud siluman, mengamati inti segala sesuatu. Ingin dapat posisi Raja Dewa Siluman, harus sempurna jadi manusia dulu. Lewat pemeriksaan mata tajam cermin pengintai. Yang terpantul di cermin adalah tubuh manusia biasa. Baru bisa lulus. Cermin pengintai memantau segalanya. Ribuan tahun, berbagai ras Dewa Siluman. Menjadi manusia bukan hal mudah, bahkan Dewa Siluman sekarang butuh 5 hari bersusah payah, baru jadi manusia sejati. Maka Ningyuan dan Chen Yu, dua Dewa Siluman ini, dalam 3 hari berhasil lulus tes cermin pengintai. Keberaniannya patut dipuji, Nenek. Ningyuan cuma coba-coba saja. Lagi pula dia ular baro rendah, sedangkan Chinyuku adalah keluarga naga suci tertinggi. Hari ini pecahkan rekor. Sudah pasti berhasil. Omong kosong sombong seperti ini sama sekali tak punya sifat baik wanita keluarga ini. Dulu aku benar-benar rabun, sampai merasa dia lebih baik dari Yunyan. Jangan banyak bicara. Cepat tes. Kenapa wanita rahasia segala? Chen Yu mustahil bisa jadi manusia dalam 3 hari. Sudah kubilang, Chen Yu pasti berhasil. Keluarga naga suci, mana bisa dibanding Dewa Siluman rendah. Ini benar-benar kehormatan yang satu-satunya di Jiuso. Inilah yang disebut anak kesayangan langit sejati. Kalau dipikir-pikir, posisi Raja Dewa Iblis pasti milik Chen Yu dari klan Naga Dewa. Bukankah Yunmo akan menjadi Ratu Dewa Iblis selanjutnya? Ia akan dimaki oleh orang. Kakakku, kamu lihat tidak? Semua kehormatan, kemuliaan, dan ketenaran dalam hidup ini semuanya milikku. Bersama ular rendahan itu. Tunggu saja Chen Yu melenyapkan kalian semua. 3 hari jadi manusia, Naga Dewa kuasai dunia. 3 hari jadi manusia, Naga Dewa kuasai dunia. Kakak kok tidak ketawa? Kakak memang dari lahir tidak suka ketawa? Bodoh. Adik, coba kamu buka mata lebar-lebar dan lihat dulu. Baru bicara, biar nggak malu-maluin. Kakak, kamu ini cemburu sama aku, ya? Bodoh. Mana mungkin? Ternyata klan naga ini tidak seperti kabar yang beredar. Luar biasa sekali. Menurutku, lebih baik orang yang benar-benar punya kemampuan yang maju. Aku saja tidak berhasil, apalagi kamu, ular rendahan. Pasti lebih tidak mungkin berhasil. Ternyata ular lebih hebat daripada klan naga. Ningyuanlah jenius sejati, menurutku. Ini karena dia menikah dengan Yunyan. Inilah wanita pembawa keberuntungan, suaminya jadi makmur. Yunyan. Ningyuan. Ini tidak mungkin. Chen Yu lah yang bisa menjadi manusia dalam 3 hari, anak kesayangan langit. Dia kan dari klan Naga Dewa. Kelahiran hanyalah titik awal takdir, bukan hakim di garis akhir. Anak yang tidak punya payung akan berlari lebih keras dalam hujan. Kamu hanya bisa menilai tinggi rendahnya seseorang dari kelahirannya. Itu membuktikan pandanganmu dangkal, cuma pantas jadi katak dalam tempurung. Benar, klan ular dewa menang dari klan naga dewa. Ini sudah membuktikan semuanya. Benar-benar. Kamu ngomong sembarangan. Cepat pergi. Malu-maluin di sini. Yunmo, kali ini. Tuan, ini salah. Ini semua salah Yunyan si jalang itu. Dia sengaja menjelek-jelekkan aku. Kamu benar-benar bodoh seperti babi. Bukan seperti ini kejadiannya. Kenapa setiap langkah yang kulakukan sepertinya sudah ditebak orang sebelumnya? Pasti Yunyan. Pasti dia yang mengatur semua ini. Aku bisa membuat perjanjian darah dengan manusia biasa sepertimu. Hanya karena dukungan di belakangmu. Ternyata kamu yang paling bodoh. Tuan, percayalah padaku. Aku benar-benar bisa meramal masa depan. Aku benar-benar bisa membantumu. Kamu akan jadi Raja Dewa Iblis nanti. Kakak Chen Yu, jangan marah. Ruyan sudah siapkan teh dingin buat turunin panas dalam. Dasar jalang, pakaiannya begitu menggoda. Mau merayu siapa? Yan Er, kenapa kamu jalan-jalan lagi sembarangan? Jangan sampai ganggu kandungan. Apa?
Dia ternyata hamil? Seharusnya tidak seperti ini. Kamu bilang pasti jadi perawan suci, tapi posisi perawan suci diambil Yunyan. Kamu bilang bantu aku merangkul hati orang, tapi semua hati ada di pihak Yunyan. Kamu janji bantu aku jadi dewasa dalam 3 hari. Terkenal seantero negeri. Akhirnya Ning Yuan dan Yunyan yang berhasil. Yanerlah bunga hatiku, dan melahirkan anak untukku. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Diam, bikin kesal dengar omonganmu. Aku peringatkan kamu. Jangan pernah lagi mempermalukanku di luar. Sial. Yaner, ayo jalan-jalan sebentar. Cucu memberi salam pada nenek. Bangunlah. Yunyan, perihal Ning Yuan jadi dewasa dalam 3 hari. Tersebar ke seluruh daratan Shenzhou, langsung melompat jadi dewa iblis. Benar-benar terkenal sekali. Menurutku, posisi Raja Dewa Iblis pasti milik kalian berdua suami istri. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Yun. Nenek, memuliakan nama keluarga memang tugasku. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu, aku lega. Hanya saja adikmu, dulu aku terlalu memanjakanmu. Jadi mengabaikan kakakmu. Aku benar-benar pikun. Kakakmu begitu berbakat, kenapa kamu seperti tanah liat yang tak bisa dibentuk? Nenek, kenapa bilang begitu? Padahal, aku juga selalu berusaha. Semua pikiran dan tindakan licikmu itu, kamu harus hentikan. Dulu merebut berbagai keuntungan kakakmu, aku tidak akan bahas lagi. Tapi, bagaimana bisa tega memberi pil Tongshen pada anak kakak iparmu? Kalau bukan karena kakakmu sudah waspada lebih dulu, nyawa satu ini sudah kamu bunuh. Memberi pil Tongshen pada anak kakak iparmu. Kalau bukan karena kakakmu sudah waspada lebih dulu, nyawa satu ini sudah kamu bunuh. Nenek, mohon lihat dengan jelas. Ini pasti bukan perbuatan cucu. Apa kamu yang lakukan? Kamu sendiri yang tahu, tak perlu banyak bicara. Mulai sekarang, jalani hidupmu baik-baik. Aku takkan lagi membelamu. Kenapa bahkan nenek pun meninggalkanku? Padahal di kehidupan sebelumnya, akulah cucu kesayangannya. Tidak, semuanya sepertinya salah. Sejak aku terlahir kembali, sudah tidak beres sejak upacara Blood Covenant. Aku memilih Chen Yu. Sementara Ning Yuan langsung berubah wujud. Kejadian setelahnya, Yunyan sepertinya selalu tahu sebelumnya. Selalu duluan merebut kesempatan, sekarang kasih sayang nenek. Juga sepenuhnya direbutnya. Yunyan, aku tanya kamu. Kamu juga hidup kembali, kan? Ternyata kamu belum terlalu bodoh. Tapi baru sadar sekarang, juga tidak terlalu pintar. Pantas saja, aku pikir, aku yang hidup kembali. Kenapa di mana-mana masih kalah dari kamu? Kamu pikir Ning Yuan itu pria baik? Aku paling paham pria, semua pria sama saja. Oh ya, Chen Yu itu bajingan. Tapi tidak berarti semua pria di dunia sejahat dia. Kamu sedang pamer, ya? Tahu tidak, yang paling kubenci darimu? Aku paling benci wajahmu yang selalu tenang melihat apapun. Melihatnya saja membuatku ingin mencakar wajahmu. Hidup sekali lagi, ternyata sifat dan watakmu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Hidupmu sia-sia lagi. Aku tidak akan membiarkanmu. Di kehidupan sebelumnya aku bisa membunuhmu. Di kehidupan ini aku juga bisa. Maksudmu menyergapku dan mati bersama? Tidak akan membiarkanmu. Kalimat ini ku kembalikan padamu. Dendam kehidupan lalu, kebencian hidup ini, kita hitung nanti. Kita lihat saja nanti. Kamu dan ular busuk itu, hati-hati. Kok sudah larut begini? Ning Yuan belum pulang. Jangan-jangan ada apa-apa. Sage, tidak baik. Tuan Ning Yuan terluka parah. Apa? Aku antar kamu mencarinya. Kita lihat saja nanti, kamu dan ular busuk itu. Hati-hati semuanya. Jika dia benar-benar berbuat sesuatu pada Ning Yuan, aku akan buat dia menyesal dilahirkan ke dunia. Ning Yuan kekuatan magisnya luar biasa. Bagaimana bisa terluka parah? Siapa yang melukainya? Sage, aku juga tidak tahu. Saat aku mendengar Tuan Ning Yuan, dia sudah terbaring berlumuran darah. Lalu aku langsung memberitahumu, Sage ayo pergi. Suamiku kekuatannya sangat tinggi. Aku percaya hanya sedikit yang bisa melukainya di dunia ini. Kebohonganmu terlalu kacau. Siapa yang menyuruhmu? Apakah Yunmo? Kenapa aku jadi bagian dari permainan kalian berdua? Sage, sejujurnya aku akan memberitahumu. Tuan Ning Yuan tidak terluka. Dia hanya ingin memberimu kejutan, menyuruhku menipumu agar pergi ke sana. Ular busuk. Apa yang kau lakukan? Ini bukan kejutan, ini teror. Kau tahu betapa khawatirnya aku padamu?
Ini kesalahanku, tidak mempertimbangkan dengan matang. Tak kusangka, sekarang di hati istriku. Aku sudah begitu penting. Kau memang selalu pandai merayu. Katakan, apa sebenarnya masalahnya? Tempat ini adalah tanah yang ekstrim, memudahkanku untuk mengeluarkan inti energiku. Setelah ini, bawalah inti energi ini bersamamu, bisa menangkal ratusan racun. Kebal senjata, dan kapan saja bisa memanggilku. Aku akan segera muncul di hadapanmu. Aku pernah mendengar tentang ini. Mereka bilang, inti iblis sangat penting bagi dewa iblis. Jika aku mengambil ini, sama saja mengendalikan hidup dan matimu. Demi istriku, aku rela menyerahkan seluruh hidup dan nyawaku ke dalam tanganmu. Suamiku, kau begitu tulus padaku. Yunyan pasti tidak akan mengecewakanmu. Suamiku, kenapa denganmu? Sejak bertemu istriku, tenaga magisku terkuras terlalu banyak. Sedikit melukai sumber asaliku. Hari perjanjian darah, kau memaksakan diri berubah wujud untuk menemuiku. Setelah kusiram bubuk belerang, kau memaksakan diri menemuiku lagi. Setelah diracuni Yunmo, kau menyelamatkanku lagi. Memaksakan diri berubah wujud untuk menyelamatkanku. Sekarang kuingat, satu persatu kejadian ini, kau selalu mempertaruhkan nyawamu untukku. Tapi aku, Istriku, kau menyelamatkanku lagi, memaksakan diri berubah wujud. Sekarang kuingat, satu persatu kejadian ini, kau selalu mempertaruhkan nyawamu untukku. Tapi aku, istriku, kau layak mendapatkannya. Aku lelah. Peluk aku, kita tidur sebentar. Chen telah melakukan begitu banyak untukku. Aku harus membalasnya. Di kehidupan sebelumnya, dalam pertandingan Raja Dewa Iblis, Chen Yu sebenarnya juga tidak punya harapan pasti untuk menang. Aku secara tidak sengaja menemukan rumput naga api di hutan kabut. Membantunya menambah 100 tahun kekuatan. Rumput naga api tidak hanya meningkatkan kekuatan, tapi juga sangat memperkuat energi asli. Memulihkan luka. Apa gunanya kau? Kenapa kau tidak mati saja? Seharusnya tidak seperti ini. Kakak Chen Yu, akhir-akhir ini aku sering mual. Makan apapun muntah. Sekarang aku hanya ingin makan. Bunga awan mengambang di hutan kabut itu. Dengar tidak? Cepat pergi ambilkan untuk Yan Er. Hutan kabut. Di dalam sana ada racun mematikan sepanjang tahun. Orang biasa yang pergi ke sana akan mati keracunan. Kecuali, Tuan, berikan aku inti iblismu. Biar aku bisa tahan gas beracun. Inti iblis adalah esensiku. Kalau diambil, bisa mengendalikan hidup matiku. Apa maksudmu? Tapi aku tak punya inti iblis. Kalau pergi pasti mati. Nenekmu pasti punya pusaka apapun yang bisa tahan gas beracun. Nenek sudah sangat kecewa padaku kalau aku pergi lagi. Hubungan kita pasti makin buruk. Kalau kau tak pergi, tak usah tunggu sampai hutan gas beracun. Sekarang juga kubunuh kau. Gila, otakmu isinya rumput ya? Suamimu selingkuh, kau tak bisa kendalikan dia. Masih mau pergi ke tempat beracun, cari bahan makanan untuk mereka? Keluarga Yun tak punya perempuan hina sepertimu. Mohon kasihan, Nenek, pinjamkan aku mutiara 5 racun. Suamiku, Chen Yu hanya sementara terpikat. Tapi aku percaya, asal aku tulus merubahnya, dia pasti akan sadar kebaikanku. Hal yang bisa dilakukan Yan di kehidupan sebelumnya. Aku juga bisa. Aku tak kalah darinya. Tadinya kupikir, kau yang terbaik di generasi muda, tak disangka. Kau jatuh begini parah. Mutiara 5 racun adalah pusaka keluarga. Setiap pakai, akan mengambil 20 tahun umur pemakainya. Wajah jadi tua. Jujur saja, kau masih bisa menarik perhatian pria. Karena wajahmu. Kalau wajahmu hilang, apa yang kau andalkan untuk melawan mereka? Sudah kupikir, mohon Nenek. Pinjamkan aku mutiara 5 racun. Asal Chen Yu jadi Raja Dewa Iblis. Dan kembali padaku, 20 tahun umur saja.
Bagaimana tidak bisa dikembalikan? Ini terakhir kali aku bantu kau. Mulai sekarang, jangan pernah lagi langkahkan kaki ke pintu keluarga Yun. Buah Liun, akhirnya ketemu. Tuan. Akhirnya tak akan pukul aku lagi. Tapi satu masih kurang, harus cari lagi. Nek, lagi cari apa? Nek, kami baru bertaruh, orang pertama yang ramah pada kami. Kami akan ikut dia. Bantu dia sekuat tenaga. Nek, aku baru 20-an tahun. Dua bocah sialan. Lihat, tidak kubuat mulutmu sobek. Ternyata dia bukan orang yang kami cari. Ayo pergi. Tanaman naga api ini langka, dan di kehidupan lalu. Aku dapatnya kebetulan. Entah di hidup ini. Apakah ada keberuntungan yang sama? Dengar-dengar Raja Iblis sekarang terluka diam-diam, kalau bisa dapat obat rumput harimau putih untuk lukanya. Maka Yuan pasti akan dapat posisi Raja Dewa Iblis. Tapi rumput harimau putih ini sangat sulit dicari. Kamu baik-baik saja? Kak, kakiku sakit sekali. Kalian anak siapa? Wajahmu asing sekali. Kenapa ada di sini? Kakak pasti mau bantu kami, kan? Entah iblis gunung atau air, tapi dewa iblis yang berubah wujud. Dari wajahnya, kita bisa tahu sifat jahat atau baiknya. Binatang buas yang ganas biasanya bermuka hijau bertaring. Lagi pula, aku punya inti iblis Niuan. Kebal terhadap segala kejahatan, tentu saja. Aku antar kalian pulang. Iya, Kak. Kamu adalah orang yang kami cari-cari. Bentuk asli kami berikan padamu, semoga membantumu. Kakak begitu baik, ini pantas kamu dapatkan. Rumput naga api, rumput harimau putih. Mencari kemana-mana tak ketemu, dapatnya tanpa susah payah. Sepertinya posisi giok dewa iblis Niuan. Ada harapan tercapai. Nenek, sedang mencari apa? Yunyan, kamu sengaja mengolok-olokku, ya? Kamu Yunmo? Kenapa jadi seperti ini? Kenapa aku jadi begini? Semua karena kamu. Cenyu, si pelakor sialan itu, ngasih makan rumput Liun, menyuruhku mencari ke hutan kabut racun ini. Cenyu dan pelakornya tidak pantas. Apa hubungannya denganku? Kamu sudah tahu Cenyu itu bajingan, kan? Di kehidupan sebelumnya, kamu pasti juga mengalaminya, kan? Kenapa masih bisa terlihat tenang-tenang saja? Membuatku mengira hidupmu baik-baik saja. Kamu berpura-pura menjebakku. Aku tidak sempat. Kehidupan seperti apa? Hanya diri sendiri yang tahu. Apa harus setiap hari berlagak seperti wanita kesepian? Bertemu orang langsung cerita betapa susah dan lelahnya? Itu menarik. Kamu meminjam mutiara 5 racun nenek baru bisa masuk kabut racun. Katanya mutiara 5 racun menyerap inti kehidupan pengguna. Pantas saja. Tidak, pertama, kamu tidak punya mutiara 5 racun. Lalu bagaimana kamu masuk hutan kabut racun? Menghirup udara di sini saja bisa mati. Niuan memberikanku inti iblisnya. Bisa melindungiku dari segala bahaya. Mengapa? Mengapa kamu bisa menemukan suami yang begitu baik? Saat aku meminjam inti iblis Cenyu, dia hampir membunuhku. Ini tidak adil. Yunmo dulu sangat membencimu. Benci sampai ke tulang sumsum. Tapi sekarang melihatmu seperti ini, malah merasa semua dendam bisa dilepaskan. Niuan bisa pulih tenaganya hanya dengan rumput naga api. Untuk menjadi Raja Dewa Iblis, jalur Dewa Iblis, ini rumput harimau putih. Bisa membuatmu langsung pulih tenaga, tapi kamu ingat baik-baik. Hanya kamu sendiri yang memakannya, jangan diberikan kepada orang lain. Terutama Cenyu si brengsek itu. Kamu bisa baik hati. Lagi-lagi mau main apa? Percaya atau tidak, nasihat baik susah untuk orang yang ingin mati. Kamu sendiri yang harus hati-hati. Yunyan, aku tidak akan kalah. Aku pasti akan membuat Cenyu jatuh cinta mati padaku.
mengalahkanmu di kehidupan sebelumnya. Kupikir siapa, bikin kaget. Kakak Yunmo yang cantik jelita, kok baru keluar sebentar. Sudah jadi nenek-nenek tua. Suamiku, ini rumput awan mengalir yang susah payah kudapatkan. Untuk ini aku menghabiskan 20 tahun umurku. Lumayan bagus. Aku maafkan dulu dosamu memanggilku suami ini. Terima kasih suamiku. Tapi hal kecil ini tidak cukup untuk menebus tingkah bodohmu sebelumnya kalau kamu ingin mendapatkan hatiku. Masih jauh sekali, kalau bukan karena kamu si tolol ini. Tahta Raja Dewa Iblis sudah lama jadi milikku. Sekarang Ning Yuan sudah sepenuhnya berubah wujud manusia. Tapi kakak Chen Yu masih setengah manusia setengah iblis. Peluang menangnya kecil. Kecuali, kita meraih jalur Dewa Iblis. Aku dengar kabar, Dewa Iblis punya penyakit tersembunyi. Selama ini mencari rumput harimau putih. Kalau kita persembahkan rumput harimau putih ke Dewa Iblis, beliau senang. Maka peluang kakak Chen Yu menjadi Raja Dewa Iblis akan sangat meningkat. Di mana ada rumput harimau putih? Katanya ada di hutan kabut sesat. Aduh lupa aku, harusnya aku bilang lebih awal. Begitu. Kakak Yunmo tidak perlu pergi untuk kedua kalinya. Kamu si rubah licik, kamu sengaja. Aku pergi ke hutan kabut sesat sekali saja, sudah setengah nyawa hilang. Kamu masih mau aku pergi lagi? Kalau bukan karena kamu sebelumnya yang murahan, ular busuk itu. Mana mungkin, lebih dulu berevolusi jadi manusia dariku. Belum lagi nenek, tidak akan membantuku lagi. Walaupun bantu, kalau aku pakai lagi mutiara 5 racun sekali, penampilanku akan menua seperti 70-80 tahun. Cantik atau jelekmu, bagiku seperti kotoran. Yang paling kupedulikan adalah apakah kamu berguna bagiku. Ini kamu minum sendiri saja, jangan sampai diberikan ke orang lain. Terutama Chen Yu si brengsek itu. Rumput macan putih. Inilah rumput macan putih yang bisa menyembuhkan mata Raja Iblis. Ya, ini persis seperti yang tertulis di kitab kuno. Ini bisa membantuku memulihkan sisa hidupku. Kau sudah merebut terlalu banyak dariku, apalagi yang kau mau. Jangan. Kakak Chen Yu, meski wanita ini sudah tua dan jelek, tapi keberuntungannya lumayan, lagi pula kalau nanti Raja Iblis datang sendiri. Dia malah bisa ribut dan merusak suasana. Jadi, cobalah bersikap lembut padanya dulu, tenangkan dia. Kau menyuruhku bersikap lembut pada wanita tua berkerut ini? Tahan dulu. Aku. Nanti setelah kau duduk mantap di tahta Raja Iblis, terserah mau diapakan dia. Kau menyuruhku bersikap lembut pada wanita tua berkerut ini? Tahan dulu. Aku. Nanti setelah kau duduk mantap di tahta Raja Iblis, terserah mau diapakan dia. Yan kaulah istri bijaksana sejatiku. Tunggu sampai aku jadi Raja Dewa Iblis, pasti akan kuhapus kontrak darah ini. Lalu kunikahkanmu dengan cara resmi, sedangkan si muka kuning ini akan kukirim ke neraka. Sayang, kupikir-pikir, sikapku sebelumnya memang agak keterlaluan. Serahkan rumput macan putih padaku, akan kusampaikan ke Raja Iblis, nanti. Setelah suamimu jadi Raja Dewa Iblis, kita akan hidup megah. Menginjak-injak Yunyan sepenuhnya. Suamiku, akhirnya kau berubah pikiran. Aku sangat bahagia. Rumput macan putih ini, kau simpan. Wanita bodoh yang menjijikkan, saat aku jadi Raja Dewa Iblis. Itulah hari kematianmu. Suamiku, ini ramuan yang kubuat dari rumput naga api. Dikukus dan difermentasi 3 kali setelah kau minum. Fondasi yang hilang sebelumnya bisa cepat pulih. Dan kekuatanmu akan bertambah besar. Sayang. Kau berani masuk hutan kabut beracun untukku, rasa sayang ini tak akan kulupakan seumur hidupku. Aku punya inti iblismu. Kebal racun, aman kok. Mana bisa dibilang berani mati. Kau selalu begitu, selalu memberikanku pujian. Seolah aku melakukan hal yang sangat besar. Di kehidupan sebelumnya, aku tak pernah dapat senyuman pun dari Chen Yu. Di kehidupan ini, aku sudah cukup bersyukur. Ini efek saat rumput macan putih bekerja. Sepertinya itu tempat Raja Iblis, rupanya Yunmo ini. Dia tidak menggunakan rumput macan putih sendiri, melainkan menyuruh Chen Yu untuk menyenangkan hati Raja Iblis. Kita tidak perlu berhubungan dengan Raja Iblis. Suamimu demi istrinya pasti bisa menjadi Raja Dewa Iblis. Aku tentu tidak khawatir dengan suamiku. Lagi pula, rumput macan putih yang dipetik di hutan kabut juga tidak bisa langsung digunakan. Harus seperti rumput naga api, dikukus dan difermentasi 3 kali baru bisa dipakai. Yunmo dan mereka tak paham ini. Bagi mereka,
Mungkin ini malah bencana, bukan keberuntungan. Suamiku, kau pergi 3 hari. Bagaimana? Aku tidak bertemu Yang Mulia Raja Iblis, tapi melalui utusan dewa. Sudah menyerahkan rumput macan putih kepadanya. Sepertinya tak lama lagi. Dia akan datang sendiri untuk memberiku anugerah. Saat itu, suamiku akan duduk di tahta Raja Dewa Iblis. Nanti, aku ingin melihat Yunyan menangis terseduh-seduh. Aku akan suruh dia berlutut dan minta maaf padaku. Wanita menjijikkan. Raja Iblis tiba, semua anggota keluarga Yun segera pergi ke Tanah Suci. Kak Chenyu, Raja Iblis datang sekarang. Pasti untuk memberi hadiah padamu. Setelah suamiku jadi Raja Dewa Iblis. Jangan lupakan jasaku. Suamimu pasti tak akan lupa. Kalau kau tahu diri, aku bisa biarkan kau mati dengan cepat. Sekarang sudah mulai minta jasa. Nanti pasti setiap hari diungkit-ungkit. Dasar wanita bodoh. Memang lebih baik mati cepat. Dengar-dengar, ada orang di klan kita yang mempersembahkan rumput macan putih ke Raja Iblis. Sekarang Raja Iblis datang. Pasti akan memberi hadiah besar padanya. Katanya yang mempersembahkan rumput macan putih adalah Chen Yu. Rumput macan putih. Itu dipetik Yunmo dari hutan kabut. Sungguh berani mempertaruhkan nyawa. Pasangan Yunmo dan Chen Yu yang tak berguna itu berani masuk ke hutan kabut. Mencari harta untuk menyenangkan Raja Iblis memang cukup berani. Yunmo demi meminjam mutiara 5 racun. Sekarang jadi nenek-nenek. Dulu aku menertawakannya. Sekarang malah aku yang jadi bahan tertawaan. Sudah tahu sendiri. Kau memang bahan tertawaan. Kalian semua menertawakan aku. Menertawakan pilihan suamiku yang buruk, menertawakan aku buta. Menertawakan aku otak cinta. Sekarang apakah kalian merasa tertampar? Yunmo? Mereka semua adalah pamanmu, saudara terdekatmu. Kau cuma bisa menyenangkan hati Raja Iblis. Langsung jadi sombong dan sewenang-wenang. Kalau Chen Yu jadi Raja Dewa Iblis, kamu toh juga membunuh mereka dengan cara yang hina. Nenek tua, kamu benar. Apa yang kalian lakukan padaku? Nanti setelah aku jadi istri Raja Dewa Iblis, aku akan balas 10 kali lipat, 100 kali lipat. Kamu nenekku, kok malah membela orang lain? Membela Yunyan? Kenapa kamu baik sekali padanya? Saat aku mau pinjam mutiara 5 racun, kamu memperlakukan aku bagaimana? Sujud di hadapanku. Berhenti. Lepaskan nenek. Dia juga nenekmu. Kamu mempermalukannya di depan banyak orang. Mau muka dia ditaruh di mana? Aku memang sengaja mau mempermalukan si tua ini. Dulu aku yang jadi cucu kesayangannya. Sekarang dia cuma sayang kamu seorang. Semua barang bagus diberikan ke kamu. Sekarang, bahkan aku mau pinjam beberapa. Semua barang bagus diberikan ke kamu. Sekarang, bahkan aku mau pinjam beberapa mutiara jelek itu saja 1000 susah. Aku tidak mau kasih mutiara 5 racun ini, karena aku tidak mau kamu. Demi suami palsu itu, taruhan nyawamu sendiri. Omong kosong. Semua cuma alasan, cuma dalih. Kurasa kamu sudah benar-benar gila. Dari awal sampai akhir, kamu benar-benar seperti orang gila. Nenek selalu menyayangimu, tapi kamu semena-mena. Kalau begitu, jangan salahkan orang di sekitarmu menjauh darimu. Kamu berani memukulku? Aku sebentar lagi jadi istri Raja Dewa Iblis. Kamu berani mempermalukanku di depan umum? Aku pukul memang orang seperti kamu yang tidak tahu tata krama. Dulu aku masih kasihan padamu. Sekarang aku cuma merasa kamu mendapat akibat perbuatanmu sendiri. Sekarang kamu seperti orang gila. Dapat kekuasaan langsung menindas orang. Sekarang malah aku pikir, kamu dan si brengsek Chen Yu itu cocok sekali jodohnya. Kurang ajar. Kamu berani menghina aku di belakang? Tidak takut aku menghancurkan tulang belulangmu, memusnahkan jiwa ragamu? Baik. Aku tidak menghina di belakang, aku hina langsung di depan. Chen Yu, kamu itu munafik, pengecut sejati. Naik dengan menginjak wanita, memalukan. Setelah berkuasa, membuangnya.
Membunuhnya lebih memalukan lagi. Hina, rendah, busuk, kotor. Berdasarkan apa kamu menghina suamiku? Bilang dia akan membuang dan membunuhku setelah berkuasa? Kurasa kamu yang hatinya tertutup lemak babi. Berani memecah belah hubungan kami di depan umum. Benar-benar tak terselamatkan. Aku sudah tak mau bicara apapun denganmu. Tak mau bicara? Baiklah, bersiaplah mati. Kau akan jadi tumbal pertama setelah aku jadi Raja Dewa Iblis. Jagoan kalah, tak ada perlawanan. Pedang saja tak bisa digenggam. Berani-beraninya bilang mau jadi Raja Dewa Iblis. Apalagi, berani-beraninya sentuh istriku. Bahkan Dewa Iblis pun tak berani sentuh istriku. Kau Chen Yu ini siapa? Berani-beraninya pukul aku. Akan kubantai 9 keturunanmu. Aku bukan cuma berani pukul, tapi juga berani bunuh. Siapa yang berani sentuh istriku, akan kukejar sampai ujung dunia. Bahkan Dewa Iblis pun tak terkecuali. Aku yang bilang. Bangsat kurang ajar. Hormat pada utusan suci duduk di bawah Dewa Iblis. Bangsat kurang ajar, ucapanmu barusan. Sudah melakukan dosa penghinaan besar. Sujud, bersujud minta ampun. Lutut Ning ini lurus, tak pernah belajar menekuk. Sujud, tak bisa belajar. Suamiku, aku tahu kau berbuat baik untukku. Tapi kau tak perlu berkonflik dengan Dewa Iblis demi aku. Istriku, suamimu selalu bersikap lembut padamu. Hingga tak tahu, suamimu selalu bersikap lembut padamu. Hingga kau tak tahu kartu truf suamimu. Identitas suamimu tak kalah dari naga 9 surga macam Chen Yu itu. Bahkan Dewa Iblis pun tak bisa menandingi. Tuan utusan, dengarkan, omongan apa ini? Cepat bunuh dia, untuk tegakkan kebenaran. Ning Yuan, di kehidupan lalu kau bersamaku. Seumur hidup tak berubah wujud, buatku jaga seekor ular. Sepanjang hidup, di kehidupan ini kau malah akrab dengan Yunyan. Kalian berdua suami istri mati saja semua. Berkelahi, makhluk kecil, berani-beraninya tantang otoritas Dewa Iblis. Sungguh tak tahu hidup mati. Ini token sukuku, apakah aku benar-benar menghina? Apakah melampaui? Kau lihat sendiri. Tuan utusan, harus segera eksekusi dia. Apa Dewa Iblis? Takut pada ular kecil? Wanita tak tahu apa-apa. Urusan istana Dewa Iblis harus dengar. Omongan sembarangan wanita? Apalagi? Tuan Ning Yuan, latar belakangnya sangat mulia. Bahkan lebih tinggi dari Dewa Iblis. Apa? Tak mungkin. 5 tahun lalu belum berubah wujud manusia. Bisa jadi ras mulia apa? Iya, dulu kami lihat wujud aslinya, ular ba. Meskipun ular ba juga makhluk roh, tapi masih kalah dibanding naga sejati. Bagaimana bisa lebih mulia dari Dewa Iblis? Bodoh, Tuan Ning Yuan bukan hanya dari suku ular ba, tapi juga yang paling langka dalam suku ular ba. Makhluk suci tertinggi, ular ba penelan matahari. Dia ternyata ular ba penelan matahari. Ular ba penelan matahari adalah makhluk suci kuno, spesies langka dari zaman purba. Konon katanya, mulutnya bisa menelan matahari dan bulan. Saat gerhana matahari terjadi, itu adalah ular ba yang menelan matahari ke perutnya. Kalau begitu, memang lebih mulia 100 kali lipat dari Chen Yu. Aku hanya mengagumi yang kuat. Awalnya kupikir Chen Yu yang terkuat. Siapa tahu ada yang lebih kuat dan mulia 100 kali lipat darinya. Pria ini pasti akan kudapatkan. Tidak mungkin. Utusan dewa, ular licik ini. Mana mungkin makhluk suci zaman purba? Dia seharusnya kulempar ke kubangan lumpur. Berani tidak hormat pada Tuan Ning Yuan? Sekarang aku akan beri pelajaran untuknya. Jangan sentuh aku. Aku sudah mempersembahkan rumput harimau putih pada Dewa Iblis. Dewa Iblis masih ingat jasaku. Oh, ternyata rumput harimau putih itu kau yang persembahkan. Hormat pada Dewa Iblis. Rumput harimau putih itu kau yang persembahkan? Dewa Iblis yang bijaksana, naga kecil ini mengetahui. Dewa Iblis menderita penyakit tersembunyi, sengaja masuk ke hutan kabut mematikan. Tidak takut mati, akhirnya menemukan rumput harimau putih. Dan mempersembahkannya pada Anda. Utusan bisa menjadi saksiku. Benar. Hamba perempuan bersaksi, suamiku yang masuk hutan kabut mematikan. Memanen rumput harimau putih. Kami suami istri. Setia pada Dewa Iblis, matahari dan bulan menjadi saksi. Kalau begitu, aku memang harus berterima kasih pada kalian berdua. Terima kasih Dewa Iblis. Naga kecil ini tidak banyak berharap. Hanya ingin menjadi Raja Iblis lokal.
Mengapa di kehidupan sebelumnya aku membuang waktu untuk pengecut seperti ini? Benar-benar buta. Yunyan, kenapa kau geleng-geleng kepala? Aku tidak suka sikapmu yang seperti ini. Suamimu ular penelan matahari, lalu apa? Suamiku, sebentar lagi akan jadi Raja Iblis. Meski dia keturunan mulia, tapi tanpa status, tetap tidak berguna. Kau yakin Chen Yu bisa jadi Raja Iblis? Masa tidak? Suamiku punya jasa besar. Sudah kukatakan, rumput harimau putih itu hanya untukmu sendiri. Tapi kau malah memakainya untuk menyenangkan suamimu. Sudahlah, lihat saja nanti. Perkataan tadi, aku mengerti. Artinya, rumput harimau putih ini sebenarnya kau yang temukan. Rumput harimau putih memang dia yang temukan, tapi dia memberikannya padaku. Aku sudah memberikan kepada suamiku, dan dia tahu yang mulia menderita penyakit rahasia. Langsung dia mau. Orang bodoh ini semakin banyak bicara semakin salah. Tunggu saja sampai aku menjadi Raja Dewa Iblis. Pasti akan membantaimu menjadi 8 bagian. Yang mulia Dewa Iblis, meskipun rumput harimau putih ini bukan diambil sendiri oleh naga kecil dari hutan kabut sesat, tapi ide ini memang benar-benar berasal dari naga kecil. Yang mulia tidak perlu memedulikan hal-hal sepele ini, cukup peduli pada ketulusan hati naga kecil kepada yang mulia. Pokoknya, akhirnya semua kembali ke dirimu. Yang mulia Dewa Iblis sangat jeli, jangan sampai prestasi ini direbut oleh wanita jalang ini. Baik, aku tahu. Yang mulia Dewa Iblis, cepat keluarkan dekret. Suamiku punya prestasi besar, menjadi Raja Dewa Iblis. Tidak ada masalah, kan? Kakak, hidup kembali sekali lagi. Tetap sia-sia. Setiap hari hanya tahu bermesraan dengan ular busuk itu. Aku yang berbakti dan bijaksana, merencanakan masa depan suami. Setelah penobatan ini, dia pasti hanya akan memanjakan aku dan kamu. Mari kita lihat saja. Yang mulia Dewa Iblis, kapan naga kecil bisa menjadi giok Dewa Iblis? Orang mati tidak bisa menjadi Raja Dewa Iblis. Orang mati? Yang mulia Dewa Iblis, apa yang mulia katakan? Naga kecil tidak mengerti. Aku bilang, kamu segera akan menjadi orang mati. Yang mulia Dewa Iblis. Kesalahan apa yang dilakukan naga kecil? Hukuman seperti ini tidak adil. Naga kecil tidak terima. Yang mulia Dewa Iblis, suamiku bekerja keras menyembuhkan luka yang mulia. Sekarang yang mulia membalas budi dengan kejahatan, siapa yang bisa menerima? 3 dunia akan mengatakan yang mulia tidak adil. Bodoh. Kamu berani mengatakan hal yang begitu lancang kepada yang mulia Dewa Iblis. Kalian tidak perlu berakting di depanku, juga tidak perlu pura-pura kasihan. Aku pasti membalas budi. Kalian tidak perlu berakting di depanku, juga tidak perlu pura-pura kasihan. Aku pasti membalas budi, pasti membalas dendam. Tapi yang mulia adalah membalas budi dengan kejahatan. Baik, aku akan membuat kalian mati dengan mengerti. Chen Yu, tahukah kamu, rumput harimau putih ini sendiri bersifat dingin. Terendam di hutan kabut sesat selama 1000 tahun. Sifat aslinya sudah berubah, perlu 3 kali kukus 3 kali fermentasi. Baru bisa mengembalikan sifat aslinya. Dan aku terkena racun panas, sangat membutuhkan benda yang sangat dingin untuk menetralisir. Kamu memberikanku rumput harimau putih yang panas, panas ditambah panas. Bagi yang mulia, ini jelas-jelas racun mematikan. Kau menghadiahkan racun pada yang mulia, maka nyawamu yang akan diambil. Inilah yang disebut membalas dendam. Yang mulia Dewa Iblis, naga kecil ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia, yang mulia Dewa Iblis, semua gara-gara perempuan jalang ini. Dialah yang menyuruhku mempersembahkan rumput macan putih pada yang mulia, dialah yang menyuruhku membahayakanmu. Yang mulia Dewa Iblis, maksudmu semua ini adalah perbuatan istrimu? Benar, semua gara-gara perempuan jalang ini yang menyesatkanku. Perempuan jalang, pembawa sial, bodoh. Sejak yang mulia mengikat perjanjian darah denganmu, tidak ada hal baik yang terjadi. Matilah kau sekarang. Yang mulia Dewa Iblis, orang yang berencana jahat padamu sudah dihukum mati. Apakah pembunuhnya sudah dihukum? Yang mulia Dewa Iblis, apa maksudmu? Naga kecil ini tidak mengerti. Saat kau mengaku berjasa tadi, kau sama sekali tidak menyebut istrimu. Dia malah terus memujimu, tapi saat waktunya menyalahkan. Kau lempar semua kesalahan pada seorang perempuan. Apakah kau naga isinya sampah sepertimu, yang mulia Dewa Iblis? Naga kecil ini tulus padamu. Cukup. Orang sepertimu, keberadaannya di dunia ini hanya bencana. Hari ini, Junzi akan menyingkirkanmu untuk dunia, yang mulia Dewa Iblis.
Makhluk durhaka ini sudah banyak berbuat jahat. Hari ini Junzi menyingkirkannya. Juga bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Yang mulia Dewa Iblis bijaksana. Dengan adanya ular penelan matahari, makhluk yang sangat mulia ini. Untuk apa lagi memilih Raja Dewa Iblis? Aku sangat menantikan. Kapan kau bisa menggantikan posisi yang mulia Dewa Iblis? Sayangnya, Ning tidak punya ambisi besar. Di hidup ini, hanya ingin bersama istriku. Tirai teratai hangat, menikmati malam musim semi. Setiap orang punya keinginannya sendiri, itu juga baik. Yang mulia pamit. Kakak, aku sangat menyesal. Dua kehidupan ini aku selalu melawanmu karena pria. Tapi melupakan ikatan saudari kita. Kau selalu berpikir, hanya dengan mengandalkan pria kau bisa membuktikan nilaimu. Tapi perempuan yang hanya mengandalkan diri sendiri, tetap bisa hidup bersinar. Di kehidupan ini, kalau kau tidak terlibat dengan Chen Yu itu, tidak akan berakhir mati seperti ini. Kakak, maafkan aku. Dunia fana ini, aku tidak ingin datang lagi. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku murah hati bukan berarti aku bodoh. Diberi kesempatan hidup kedua kalinya. Itu adalah berkah dari langit untuk kita, tapi kau tidak menghargainya. Di kehidupan-kehidupan selanjutnya, kita tidak akan bertemu lagi. Dan tidak akan menjadi saudari lagi. Tapi aku ingin bersamamu di setiap kehidupan. Bersama selamanya. Yun yang bersedia bersama suami di setiap kehidupan. Selamanya menjadi suami istri.